والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azdani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-47. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. An Husain Ibnu Abdurrahman qala, dari Husain Ibnu Abdurrahman beliau berkata, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Dahulu aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, kemudian seraya dia berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Siapa di antara kalian atau siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Faqultu ana, kemudian aku pun menjawab aku. Tsumma qultu, kemudian aku pun mengatakan, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludirtu. Adapun aku menyaksikan dan melihat bintang yang jatuh tadi malam tersebut, bukan aku dalam keadaan salat, namun aku karena disengat oleh sebuah binatang. Qala famadha sana'ta? Kemudian dia berkata, kemudian apa yang kau lakukan? Qultu istarqaitu. Kemudian aku mengatakan aku minta diruqyah. Karena istarqa itu meminta ya. Kalau barakallahu fikum raqa itu berarti aku meruqyah, tapi kalau istarqa itu berarti aku minta diruqyah. Qala, kemudian dia berkata, fama hamalaka 'ala dzalik? Apa yang membawa dirimu sehingga engkau melakukan hal tersebut, yaitu meminta untuk diruqyah? Qultu, kemudian aku pun menjawab, haditsun haddatsanahu Sya'bi. Yang membawa aku untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sebuah hadis. Yang telah menceritakan kepada barakallahu fikum kepada kami hadis tersebut Asy-Sya'bi. Faqala, wa ma haddatsakum Sya'bi? Kemudian dia berkata, apa yang telah disampaikan kepada engkau Asy-Sya'bi? Maksudnya apa yang telah disampaikan Sya'bi kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami annahu qala. Kemudian aku berkata, telah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn Husayb al-Aslami annahu qala, bahwasannya beliau berkata, la ruqyata illa min 'ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah yang diperbolehkan kecuali disebabkan karena ain atau karena penyakit demam, itu panas. Faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah bagus orang yang menyebutkan sampai habis kepada apa yang dia dengarkan. Maksudnya itu menyebutkan sanadnya, jalurnya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, uridat 'alayyal umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Telah ditampakkan kepadaku sekelompok umat, kemudian aku melihat ada nabi yang bersamanya ar-rahd. Ar-rahd itu sekumpulan 3 sampai 9. Barakallahu fikum, sekumpulan manusia ya, barakallahu fikum 3 sampai 9. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ada ditampakkan barakallahu fikum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada seorang nabi yang hanya bersamanya beberapa orang saja. 3 sampai 9 orang saja. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Ada juga yang nabi yang bersamanya hanya satu orang atau 2 orang saja. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada juga seorang nabi tidak ada seorang pun yang bersamanya. Idrufi ali sawadun azim, kemudian tiba-tiba
ditampakkan di hadapanku sekelompok manusia yang sangat besar. Sawadun azim itu kumpulan manusia dari jauh yang nampak banyak sekali. Fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka bahwasanya mereka adalah umatku. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin ungdur ilal ufuq. Akan tapi lihatlah engkau kepada ufuk. Barakallahu fikum. Jadi suruh melihat ke arah ufuk yang sangat banyak atau yang sangat jauh tersebut. Fa nadartu fa idza sawadun azim. Kemudian aku melihat tiba-tiba segerombolan, sekumpulan manusia yang sangat besar, sangat banyak. Barakallahu fikum. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, ungdur ilal ufuqil akhar. Kemudian lihatlah kepada ufuk yang lainnya. Fa idza sawadun azim, kemudian juga segerombolan atau sekumpulan manusia yang sangat banyak. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Dan bersama umatmu tersebut, bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Tsumma nahadha, kemudian berhenti sejenak. Fadakhala manzilah, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Fa khadan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Akhirnya manusia berbincang-bincang mengenai siapa mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala ba'dhum, kemudian sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka itu, atau barangkali mereka itu adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka juga menyangka dan mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Jangan-jangan mereka itu adalah, atau semoga mereka adalah orang-orang yang dilahirkan barakallahu fikum dalam Islam. Mereka dilahirkan di dalam agama Islam, dalam keadaan Islam. Walam yusyriku billahi, dalam keadaan mereka tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka menyebutkan beberapa perkara. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah keluar di hadapan mereka. Faqala, seraya berkata, mal ladzi takhuduna fi, apa yang kalian bincang-bincangkan, apa yang kalian peributkan? Fa akhbaruh, kemudian mereka mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya berkata, humul ladzina la yastarqun. Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun. Ini riwayat yang sahihah adalah yang humul ladzina la yastarqun. Karena kalau la yarqun berarti mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Padahal meruqyah tidak masalah. Yang hilang keutamaan adalah orang yang minta diruqyah. Di dalam sahih seperti itu. Jadi riwayat yang sahih adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wa la yatatayyarun, dan orang-orang yang tidak bertatayyur. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada juga riwayat lain wa la yaktawun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kai, besi dipanaskan. Wa la yatatayyarun, dan juga mereka bukan orang-orang yang menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya, tatayyur. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasyah bin Mihsan, kemudian berdirilah Ukasyah bin Mihsan, faqal, seraya berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Doakanlah aku wahai Rasulullah. Berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan aku termasuk mereka. Faqala anta minhum. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu termasuk mereka. Tsumma qala rajulun akhar, kemudian tiba-tiba ada laki-laki lain yang berdiri juga. Faqala, kemudian mengatakan yang sama, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk mereka, termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan dan menutup permintaan tersebut, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahulimu. Maksudnya Rasulullah tidak membuka pintu lebar-lebar. Karena kalau setiap orang didoakan akhirnya banyak yang minta. Minta dan minta, dalam artian banyak yang datang kemudian, ya Rasulullah doakan agar aku termasuk mereka. Wahai Rasulullah doakan biar aku termasuk mereka. Akhirnya Rasulullah tutup di situ. Rasulullah mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahului Ukasyah. Maksudnya yang setelahnya beramal gitu loh istilahnya. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah tidak membuka pintu lebar-lebar. Jadi orang-orang atau sifat-sifat orang yang akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa tersebut, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab adalah orang-orang yang
tidak meminta diruqyah dan tidak berobat dengan kayu besi dipanaskan, dan orang-orang yang tidak bertatanyur menentukan nasibnya dan burung atau yang semisalnya, dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Adapun meruqyah tidak masalah. Minta diruqyah pun sebenarnya tidak masalah, enggak ada larangan, cuman hilang keutamaannya. Karena Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah yang ada itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Barakallahu fikum. Na'am, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Semoga berfaedah bagi kita semuanya. Insyaallah taala syarah dan penjelasannya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.